Oke, terima kasih banyak Mbak Kalis. Untung nggak alarm ya, nggak tiba-tiba mati di tengah jalan. Oke, ini menarik banget ya. Tadi Mbak Kalis sudah menceritakan gimana dehumanisasi gitu ya. Kemudian diskriminasi itu sebenarnya masih banyak gitu di kita. Tapi ada pilihan lain untuk melakukan jurnalisme damai yang tadi dilakukan oleh salah satunya Mubadalah gitu. Dan media-media Islam lainnya, Suara Rahimah, juga KUPI dan lain-lain gitu. Oke, terima kasih banyak Ning Inas dan Mbak Kalis. Tadi Ning Inas sudah menceritakan ceritanya terkait pengalamannya dari dulu gitu ya. Ning Inas sudah dari awal dari 2008 pegang medsos, tadinya adem ayem, kemudian sekarang ternyata lebih sesak gitu ya Ning Inas, tapi kemudian ngaji Ihya datang dan semoga itu menjadi salah satu cara untuk mengademkan. Dan tadi Mbak Kalis menceritakan terkait gambaran utuhnya gitu, gimana media-media keislaman kita saat ini terkait diskriminasi dan dehumanisasi. Oke, sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat ya. Dan Mbak Halimatus juga sudah angkat tangan. Mungkin langsung aja kita ke Mbak Halimatus. Silakan Mbak Halimatus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inas dan Mbak Kalis, terima kasih kesempatannya ke Mbak Moderator. Mbak Kalis, saya ingin bertanya. Saat ini itu kan marak ya intoleransi itu dalam segala bentuk. Bagaimana Mbak Kalis melihat fenomena victim blaming? Contoh, Saiful Jamil yang Saiful Jamil yang narasinya istilahnya dia berlembut hati untuk memaafkan korban yang melaporkan dirinya hingga masuk penjara. Atau misalnya kayak saat ini tuh pelecehan di KPI yang itu masih dalam proses itu ya, itu kan korban yang pelaku yang dibuka identitasnya sehingga menyerang balik, melaporkan balik pelaku ini menyerang balik atau melaporkan balik korban seperti itu. Itu bagaimana sih kita peran kita untuk turut andil istilahnya mengawal mereka gitu. Itu gimana Mbak Kalis? Terus yang kedua ke Ning Inas, ya lo terima kasih banyak ya. Saya senang sekali ngaji Ihya itu. Saya ikuti dari 2018 meskipun bolong-bolong sampai sekarang itu masih eksis karena banyak sekali ya media-media pengajian intoleran yang itu tuh banyak juga pengikutnya gitu di AIK itu seliweran. Dulu awal-awal itu susah ngajak-ngajak orang, tapi sekarang itu semakin pede gitu. Ini lo ngajinya bagus di Facebook, Gus Ulil gitu. Orang akhirnya ngikuti, apalagi kan ngajinya keren banget, bahasanya keren banget gitu. Sekitar saya kan banyak ya alumni Lirboyo yang mengakui kealimannya pada akhirnya, iya enak ini ngaji Ihya. Akhirnya mereka seperti nostalgia untuk ngaji Ihya seperti mereka berada di pesantren dulu. Itu saja, monggo Mbak Kalis, terima kasih. Ini saya tunggu jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Halimatus. Mungkin langsung dijawab aja kali ya Mbak Kalis ya, sebelum. Terima kasih Mbak Halimatus. Ya, terkait dengan media-media yang tidak punya cukup ilmu gitu ya dalam memberitakan berita-berita pelecehan seksual dan berita-berita kekerasan seksual. Itu sebabnya apa gitu? Sebabnya yang pertama adalah sebetulnya kalau kita bicara kultur media, itu kultur media kita sangat maskulin gitu ya, secara struktur, kemudian secara awak medianya itu sangat maskulin dalam artian kebanyakan laki-laki. Kalau kita ngomongin TV nasional aja deh sebut gitu ya, misalnya RCTI, Metro, TV One, grup Trans dan sebagainya gitu, pimpinannya semua siapa? Semua laki-laki gitu ya. Jadi nggak ada yang perempuan gitu. Jadi itu dari pimpinan-pimpinannya. Belum lagi kalau kita bicara jurnalis. Jurnalis itu jumlahnya ya bisa dibilang 70% itu laki-laki gitu. Termasuk ketika kita bicara media Islam di Indonesia pun gitu ya, itu ya dominasinya ya santri laki-laki. Ketika kita ngomong misalnya islami.co ya, ngomong-ngomong islami.co ini tadi juga keren juga gitu. Tadi pagi saya juga ngecek bagaimana islami.co itu saya masukkan keyword-keyword terkait kelompok minoritas.
agama dan kepercayaan, kemudian kelompok disabilitas, kemudian perempuan dan anak juga gitu. Dan ternyata Islami.co ini sudah mempraktekkan jurnalisme damai gitu. Jadi ketika bicara tadi ya misalnya kelompok minoritas atau perempuan itu udah nggak seksis gitu, nulis berita pelecehan seksual, kekerasan seksual, bagaimana Islam harus menanggapi, itu juga udah keren banget perspektifnya, toleransi dan perdamaian, bukan perspektif yang bikin ribut. Tetapi anyway gitu ya, ketika kita bicara soal apakah penulis perempuan di Islami.co itu banyak, nggak juga gitu. Jadi ketika kita bicara penulis santri laki-laki itu kita bisa menyebut banyak sekali nama gitu, puluhan gitu ya, bahkan ya ratusan gitu, namanya banyak sekali. Tetapi ketika bicara santriwati perempuannya yang nulis itu sangat terbatas sekali gitu. Yang dulu saya bilangnya kayaknya banyak deh gitu ya, kayaknya banyak, tapi ternyata nggak banyak gitu. Karena pernah ada waktu itu ada project yang mencari santriwati perempuan untuk nulis, itu kita bahkan kesulitan untuk menyebut namanya gitu. Jadi ketika kita bicara kenapa kok media kita bermasalah dalam memberitakan isu perempuan gitu ya, ya pertama itu tadi ya secara struktur dan juga secara jurnalis penulis kita itu memang sangat maskulin. Dan yang kedua kita akan sampai kepada perspektif gitu ya. Jadi perspektif untuk menulis berita kekerasan seksual yang berpihak kepada korban juga itu kan juga sesuatu yang baru gitu ya, karena kita tahu sendiri bahwa kita masih dalam proses untuk pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual gitu. Jadi secara KUHP sekarang kalau kita bicara berita-berita pelecehan seksual dan kekerasan seksual itu jurnalis masih merujuk kepada KUHP lama yang hanya mengenal istilahnya itu, kalau kita dengar sekarang itu kita sebel. Jadi pencabulan, persetubuhan gitu ya. Jadi perkosaan itu di KUHP lama, perkosaan kepada anak di bawah umur di KUHP lama itu pasalnya persetubuhan gitu. Sehingga kemarin kita sempat ngomel-ngomel tuh ya sama jurnalis salah satu media terbesar gitu. Karena ada perkosaan kepada anak di bawah umur, dia nulisnya bapak melakukan persetubuhan kepada anak, yang itu tuh udah lebih dari 4 kali gitu di berita itu gitu. Kalau kita dengar sekarang itu kita sebel banget. Ini perkosaan bukan persetubuhan gitu. Tetapi faktanya memang KUHP lama kita ya adanya pasal itu gitu. Dan makanya kita sekarang lagi mendorong gitu ya rancangan undang-undang yang baru agar kita bisa nulis berita juga lebih beres gitu. Nah kalau kaitannya sama tadi ya berita-berita soal Saipul Jamil, soal KPI gitu ya, tentu saja yaitu tadi apa yang kita butuhkan gitu ya. Yang kita butuhkan sebetulnya mendorong lebih banyak lagi penulis berita atau jurnalis perempuan, itu pasti gitu, karena kayaknya itu lebih baik gitu, pokoknya ada partisipasi perempuan di dalam jurnalisme yang lebih banyak tuh lebih baik. Dan yang kedua adalah mendorong perspektif yang berpihak kepada korban gitu. Dan itu kayaknya kita masih butuh waktu yang lumayan panjang gitu, karena sebetulnya otak kita itu sisa-sisanya yang dididik selama puluhan tahun ketika bicara kekerasan seksual itu kan selalu dihubungkan kepada cabul gitu, korban seolah-olah menggoda gitu ya dan sebagainya. Itu di kepala kita aja masih tertinggal terus gitu. Dan jurnalis walaupun yang muda-muda juga ternyata nggak membuat dia menulis dengan lebih baik gitu. Jadi berproses bersama-sama. Dengan cara apa gitu? Dengan cara kayak Mbak Halimatus gitu. Sebagai netizen, kita harus rajin ngomel-ngomel dan marah-marah di media sosial kita ketika ada pemberitaan-pemberitaan yang justru menormalisasi tradisi pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Itu menunjukkan bahwa ya kita sebagai user itu partisipatif dalam menjaga tradisi jurnalisme kita yang lebih baik gitu. Terima kasih banyak. Sebentar Mbak, tambahan. Misalnya gini, bisa nggak seorang jurnalistik itu ada lisensinya untuk mengikuti kajian, misalnya kayak ikut semacam kayak KGI yang diberi oleh Bu Nur Rofiah gitu, tapi untuk para jurnalistik mereka punya konstruk dan pola pikir berperspektif perempuan, berpihak pada korban seperti itu.
Atau cukup dengan RUU PKS itu didok, lalu bisa membuat mereka pola pikirnya berubah, yang mempengaruhi narasinya juga berubah. Gimana, Mbak? Bahkan tanpa RUU PKS disahkan pun sebetulnya jurnalis kita itu kan terikat dengan kode etik jurnalisme ya, yang di dalamnya itu memberi perlindungan gitu kepada perempuan dan anak dengan cara tidak menulis hal-hal yang bias gender dan juga merugikan anak-anak gitu. Tetapi ya pada praktiknya ya itu sesuatu yang berbeda gitu ketika kita bicara soal mesin industri gitu. Tapi secara profesi harusnya mereka sudah terikat dengan itu, dan mereka itu untuk mendapatkan sertifikasi jurnalisme gitu ya jurnalis secara profesi gitu sebetulnya ya sudah ada gitu. Tanpa ikut KGI mereka sudah ada pelatihan-pelatihan aja gitu. Apakah cukup? Terima kasih. Bang. Oke, terima kasih banyak Mbak Kalis jawabannya. Jadi intinya kalau yang tadi saya dapat itu perbanyak jurnalis perempuan juga ya mesin produksinya juga diperbaiki gitu. Oke, sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan juga lainnya. Ada pertanyaan dari Mbak Wahyuni dari untuk Inas. Mungkin saya akan bacakan ya Ning Inas. Ngaji Ihya telah banyak memberi inspirasi pada banyak kiai dan nyai muda untuk berani ngaji streaming. Iya. Jadi juga yang berbeda untuk tampil, padahal dari sisi keilmuan cukup baik. Nah, gimana nih Ning Inas tipsnya katanya supaya kiai muda itu pada berani dan juga pede untuk melakukan live streaming supaya menyuarakan kontra narasi kepada kelompok yang cenderung intoleran begitu Ning Inas. Langsung saya jawab ya. Ya, silakan langsung. Terima kasih Mbak Tia. Tadi siapa yang jawab? Siapa yang bertanya ya tadi saya Mbak Wahyuni. Mbak Wahyuni. Ya, terima kasih Mbak Wahyuni. Ya, memang benar tidak semua orang punya keberanian ya, karena kan yang pertama biasanya itu kekhawatiran sederhana semacam nanti ada yang nyimak nggak ya gitu. Nanti saya udah capek-capek nyiapin ini itu ternyata nggak ada yang nonton gitu kan, kecewa gitu. Atau ada juga yang takut dibully. Misalnya karena mungkin dia membuat konten yang agak sensitif atau bagaimana gitu ya, misalnya seperti yang child free itu misalnya, kemudian banyak yang nggak setuju, akhirnya banyak kontra, kemudian dibully dengan kata-kata yang kasar. Itu juga buat yang nggak biasa itu pasti akan terasa menyakitkan gitu ya, bisa membuat sakit hati gitu ya. Nah, untuk hal-hal semacam ini saya udah beberapa kali diundang oleh Mas Ubed ya, yang kemarin itu saya selalu memberi semangat terutama buat perempuan ya, seperti yang kali bilang penulis perempuan tuh kurang ya memang. Jadi saya ini sering banget memberi motivasi buat teman-teman santri-santri Petri terutama untuk belajar menulis dan membuat konten yang positif. Misalnya tentang Islam rahmatan lil alamin, tentang fikih perempuan yang ramah perempuan gitu ya, yang untuk mengimbangi narasi-narasi seperti yang misalnya perempuan nggak boleh kemana-mana, harus di rumah kayak gitu kan, itu sebenarnya kan bisa di counter oleh santri-santri sendiri, karena kebanyakan kan santri-santri kita sudah berprestasi, banyak yang sampai kuliah ke luar negeri dan sebagainya kan gitu. Jadi soal bully itu juga sebenarnya tidak usah, maksudnya kita kalau misalnya sudah niat untuk terjun ke dunia sosial itu sedikit agak menebalkan telinga gitu ya, jadi menebalkan mata. Jadi intinya gampang sebenarnya, jangan semua itu dibaca. Kalau komen-komen itu seperti yang suami saya Mas Lulu itu kan juga dia suka sering kadang-kadang nge-tweet gitu ya. Itu dia memutuskan kalau setelah nge-tweet gitu, terutama yang konten yang menurut dia akan banyak yang kontra, itu tidak ditinggalin gitu aja. Jadi reply-nya tidak semuanya direspon. Jadi beberapa aja terus udah ditinggalin aja. Karena kalau semua
semua respon negatif itu dibaca, nanti akan mempengaruhi diri kita juga gitu kan. Tapi yang jelas memang dibutuhkan niat ya untuk apa namanya bisa apa namanya memberi warna lain pada media sosial. Cuman sekarang ini keuntungannya adalah kita tidak harus tampil secara fisik, Mbak Tia ya. Jadi sekarang makin banyak pilihan. Misalnya di Spaces di Twitter itu ada fitur untuk apa namanya audio only. Jadi kita nggak usah tampil. Atau kalaupun maunya di Facebook bisa juga. Di Facebook itu live streaming kita bisa saja tanpa video. Jadi istilahnya live audio apa ya? Live audio. Itu juga salah satu Pakliknya Mas Ulil ya, apa namanya di Anik Muhammadun di Kajen itu memutuskan menggunakan itu. Jadi tidak live streaming, beliau tidak mau tampil tapi ngaji di audionya jadi kayak dengerin radio gitu. Jadi buat sebagian orang justru itu lebih bagus karena menghemat kuota, Mbak Tia. Jadi makanya banyak sekarang santri online yang pindah ke Twitter karena kalau Facebook agak berat itu memang karena ada videonya gitu. Jadi yang penting memang pesan saya yaitu berani aja apa istilahnya Bismillah gitu ya dengan niat baik untuk berbagi ilmu yang supaya mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga memberi warna lain tuh insya Allah akan semuanya bisa, terutama para santri ya yang pasti secara keilmuan tuh punya banyak yang bisa di-share lah ya. Jadi sayang kalau tidak dipergunakan secara maksimal. Demikian Mbak Tia. Oke, makasih Ning Inas. Jadi intinya adalah berani, kemudian kalau nggak berani pun tampil di media. Sekarang sebenarnya ada banyak, kata Ning Inas tadi, ada Space, kemudian mungkin Spotify, podcast juga bisa kalian. Ya, podcast ya, betul. Podcast bisa. Facebook juga bisa audio only. Jadi kalau misalnya seperti saya yang kayaknya malu untuk tampil depan kamera, bisa pakai itu gitu ya Ning Inas ya. Ya, bisa banget. Oke, semoga menjawab ya Mbak Wahyuni. Ya. Selanjutnya mungkin apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Saya juga sudah mencatat sih beberapa pertanyaan lainnya. Mbak Kalis kayaknya pergi ya? Pergi maksudnya. Tadi dia udah join lagi kok, udah join lagi kayaknya. Ya? Mungkin ganti ke HP dia ya. Iya ya. Kan laptopnya kan udah. Lihat ada Kalis nggak? Iya, di sini juga ada ini nih makasih untuk Ning Inas, katanya dari Mbak Inas, kita bisa belajar langkah sederhana yang dieksekusi bisa menjadi hal yang luar biasa apabila dilakukan dengan dasar hati yang tulus, sikap yang konsisten, dan dukungan lingkungan dan banyak orang, kata Mbak Hesti. Oke. Itu Mbak Sari Nanulita tuh pengen raise hand tuh. Ini sudah raise hand, silakan Mbak Sari. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Inas. Alhamdulillah sudah lama banget pernah ketemu Mbak Inas di rumahnya Mbak Unda sih. Iya. Ketika itu. Oke, alhamdulillah bisa ketemu. Ini Mbak, saya mau nanya sebelum ngaji sejejak gitu staff sekarang, kira-kira pernah nggak sih ada masa-masa ngambang? Masa ngambang di situ dalam arti kalau artinya sudah ada punya follower gitu kan, sudah banyak yang kadung ngaji, tapi pernah nggak sih Mbak dan Mas Ulil itu nggak tahu mau ngapain ataupun bukan hanya nggak tahu, kadang-kadang suka ini mau diterusin apa enggak gitu, masa-masa kayak apa namanya ya sudahlah gitu, gimana nanti gitu, masa-masa yang kira itu apa sih namanya bingung antara ngaji ihya mau diteruskan atau tidak, atau mau diseriusin atau tidak, kayak gitu tuh. Masa-masa yang kira-kira masih abu-abu seperti itu. Kayaknya boleh dong berbagi gitu. Kira-kira mudah-mudahan bisa jadi lecutan semangat gitu. Terima kasih Mbak. Oke. Ya. Mbak Tia, bisa langsung saya jawab ini? Ya, langsung dijawab aja nih. Terima kasih Mbak Sari. Mungkin bisa dikatakan masa-masa galau gitu kali ya? Masa-masa galau. Jadi ya tentu saja sebagai manusia biasa ya, masih punya rasa agak bosan gitu ya. Nah itu memang terus terang saya akui terjadi beberapa kali. Jadi
apa namanya, karena mungkin sebagian orang yang menyimak itu dikiranya apa namanya, ngaji ihya itu sederhana ya, tinggal saya ngeset terus kemudian Mas Ulil langsung ngomong gitu ya. Padahal sebenarnya tidak sesederhana itu, karena memang sebelum live streaming itu Mas Ulil biasanya belajar dulu. Jadi kayak mutolaah gitu. Jadi belajar, dia belajar menyiapkan diri dengan baik gitu. Jadi tidak asal gitu. Jadi menyiapkan, ya waktunya sih nggak panjang, tapi kan kadang-kadang dia kan selain ngaji ya kan juga punya banyak kesibukan ya, selain mengajar di Unusia juga kemudian Zoom meeting yang kadang bisa sehari bisa lebih dari 2 kali gitu kan. Nah kadang-kadang ada juga saat-saat kemudian, oh saya kok capek ya Ma, ya udah kalau capek, saya kadang-kadang kalau lihat situasi, kalau misalnya dia memang benar-benar bisa habis maraton Zoom ya udah libur aja nggak apa-apa gitu, kita libur. Jadi kadang-kadang kita libur aja, jadi kita bilang aja sama kita itu orangnya kita berdua memilih fair gitu ya. Jadi kalau kita karena alasan ini kita libur gitu, jadi ya nggak masalah karena mereka kan ya kita jadi gini, komunitas ngaji itu kebetulan kita sudah jadi kayak keluarga besar ya, karena mereka itu setiap kali ngaji kan saling berinteraksi lewat kolom komen. Jadi kita tuh berasa dekat walaupun secara fisik jauh gitu ya. Bahkan ada beberapa di antara teman-teman tuh yang jadi kemudian berteman beneran, sebelum pandemi itu mereka sering ketemuan kayak gitu-gitu. Jadi begitu. Nah, tapi kalau misalnya Mas Ulil kadang ada misalnya masih agak drop gitu, tapi karena bosen itu saya yang menyemangati, tugas saya yang menyemangati. Iyalah pokoknya kalau misalnya memang nggak capek banget ya ngaji, cuman mungkin durasinya kurangin dikit gitu. Pokoknya biasanya kan 1 jam lebih ya, mungkin setengah jam lebih sedikit juga. Pokoknya kita supaya kalau kelamaan libur tuh biasanya akan mulainya sulit lagi ya Mbak Tia ya. Jadi kalau kadang kita tuh udah rutin tuh lebih enak. Jadi kalau kelamaan libur itu misalnya lebih dari 2 minggu atau itu mulai lagi itu udah sulit. Cuman ya itu, kita dulu selain ihya pernah ngaji bidayah ya, Bidayatul Mujtahid itu, cuman ya karena waktunya yang susah, jadi akhirnya sementara dihentikan dulu dan sekarang malah ganti Mishkatul Anwar. Jadi setiap Selasa dan Kamis yang mau ikutan, sekali promosi ya Mbak Tia ya. Ya, Yang mau ikutan ngaji, monggo itu platformnya sekarang bisa diikuti di Facebook, di akunnya Mas Ulil Apsar Abdallah, dan YouTube dengan akun yang sama. Di YouTube juga bisa live. Kemudian yang di Twitter Space ya, Space-nya juga akun @ulil itu bisa. Ke Instagram, banyak yang nanya kenapa nggak lewat Instagram. Saya dulu pernah coba di Instagram dan nggak sukses karena di Instagram itu ada batas waktunya, minimal kalau nggak salah di bawah 1 jam. Jadi langsung putus gitu saja. Padahal kan ngaji kadang-kadang 1,5 jam atau kadang satu jam lebih sedikit itu. Jadi nggak, dan yang menyimak juga tidak terlalu banyak karena kan mungkin anak-anak milenial yang kebanyakan di Instagram, jadi kurang cocok gitu. Jadi akhirnya kita stay di Facebook dan kemudian YouTube, kemudian di Twitter itu. Gitu Mbak Tia sementara. Ya, terima kasih banyak Mbak Inas. Ini ada yang ini bilang mau bertanya tapi sudah terjawab sama jawaban yang Inas. Kemudian Mas Uli manggil Mbak Inas Mama, hehe, romantis. Ya kadang Mama, kadang terserah lah, pokoknya itu kan spontan ya. Jadi kadang, tapi dia nggak pernah manggil Dik. Dia kalau nggak Mama Mbak. Orang yang seperti Mbak Inas, dia sering manggilnya saya Mbak Inas. Orang kadang heran loh kok istrinya dipanggil Mbak. Itu karena out of respect. Ya, jadi dia mau menghormati, jadi sebagai tanda penghormatan. Dia nggak pernah manggil dia, tapi manggilnya Mbak. Mbak Inas. Romantis. Oke, terima kasih banyak Ning Inas, jawabannya. Ini sudah lagi yang raise hand. Silakan mungkin Ibu Rosaniana terlebih dahulu. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya bukan Rosiana ya, Rosania. Kalau Rosania. Kalau Rosiana nanti ada silalahinya nanti. Rosania. Nah, perkenalkan saya Rosania dari Kota Malang. Kebetulan kenal ngaji KUPI ini dari grupnya Rahima. Karena Rahima beberapa waktu yang lalu
mengadakan pertemuan peran perempuan ulama dalam hal ini pencegahan radikalisme agama dan ditempatkan di Kota Malang waktu itu untuk wilayah Jawa Timur. Kalau saya Mbak Kalis tadi bilang saya dulu mantan jurnalis ya, jurnalis di media mainstream radio. Jadi saya aktif di radio tahun 90-an lah ya. Sampai sekarang masih aktif, cuman bedanya sekarang saya di radio yang lebih ada nilai dakwahnya karena radionya adalah radionya milik Masjid Agung Jamek Malang. Ya, meskipun radio milik Masjid Agung Jamek Malang, tapi materi-materinya bukan hanya sekedar ngaji-ngaji yang saya ikuti juga, Ning Inas ini ngajinya Gus Ulil saya juga. Saya kebetulan juga kenal dengan keluarga besar Yai Mas Duki, jadi saya Ning Inas juga. Ya. Kalau sama Gus Samton juga sering ketemu. Gus Samton adik iparnya Ning Inas ya. Ya. Nah itu jadi di radio kami itu program yang bukan hanya ini cerita sambil ini ya, sambil kita refleksi gitu. Jadi bukan hanya sekedar materi-materi yang kaitannya dengan fikih atau tafsir Quran dan sebagainya. Nah, ketika saya masuk, saya juga mulai mengembangkan atau mengenalkan program-program yang mereka ngaji sosial. Jadi kayak saya membahas tentang KDRT, saya membahas tentang kekerasan seksual dan sebagainya itu. Meskipun memang kok Masjid Jamek kok ini materinya kok ada ngajinya seperti ini. Nah, karena bukan saya ini ya, bukan karena ada saya bukan itu, tapi karena memang saya satu-satunya perempuan yang ada di program radionya Masjid Agung Jamek Malang gitu, dan mereka lebih banyak ngajinya itu ya para bapak memang, jadi nggak ada pengajian khusus ibu-ibu ya, baru ada ketika ada majelis taklim di masjid itu. Jadi acara-acara yang disiarkan di radio masjid itu ya memang adalah ngaji yang ngaji rutinan habis maghrib, habis subuh, kuliah subuh kayak itu. Itu lebih banyak memang ini laki-laki, tidak ada perempuan. Baru ketika kita masuk itu ada kuliah duha, muslimah kayak gitu. Nah, jadi materinya bukan hanya sekedar yang ngaji kita fikih, tapi fikih sosial ya, tentang bagaimana kita KDRT dan kekerasan itu harus juga kita edukasi ke masyarakat supaya perspektif kita tentang budaya patriarki itu harus mulai kita ini kan lah ke masyarakat. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Kalis, Mbak Inas itu luar biasa ya. Jadi saya memang mengikuti juga Mbak Kalis ya, meskipun muda tapi luar biasa pemikirannya ya. Jadi saya mengikuti terus tulisan-tulisannya juga gitu. Saya masih pertanyaan itu ke Ning Inas gitu. Dulu ketika Gus Ulil dijuluki aktif di JIL kayak gitu, itu pernah nggak merasa kayak ada rasa kekhawatiran, atau kan pernah juga dikirimi buku yang ada bomnya itu ya, itu saya juga itu. Nah, sampai kemudian saya melihat setelah ngaji kitab ini, ternyata Gus Ulil pemikirannya seperti ini, tidak saya bayangkan yang seperti dulu. Kan juga sempat dikritik sama beberapa kiai tradisional ya, mantan orang-orang PBNU gitu, yang sekarang sudah mungkin tidak menjadi kiai lagi. Nah, ini menjadi berarti sekarang ini mulai ada inilah saya bilang ada wesnya. Nah, dulu ketika jadi jurnalis waktu di radio yang profesional yang dulu bukan radio dakwah itu ya, saya merasakan benar gitu, susah payahnya gitu. Jadi saya termasuk golongan generasi Z yang alhamdulillah tetap mengikuti model media sosial seperti ini. Dan Mbak Tia kan termasuk golongan generasi sekarang ya, milenial ya. Kalau saya generasi kolonial, tapi alhamdulillah masih bisa mengikuti generasi milenial gitu. Terima kasih, itu aja kayak komentarnya. Oke, terima kasih Ibu Rosaniana, luar biasa banget ya, di Masjid Jami ternyata ada materi-materi begitu di radionya. Mungkin mau di ini dulu, Ning Inas, selanjutnya mungkin. Iya, ya, Bu Rosania, terima kasih masukannya. Pertanyaannya itu ya tentu saja ya, dulu beda banget dengan sekarang. Dulu itu kan ketika dia tampil dengan bendera Jamaah Islam Liberal itu banyak banget yang kontra sampai mengakibatkan serangan secara pembuku dan sebagainya. Itu tentu saja saya khawatir ya, manusia biasa kan, saya selalu ada kekhawatiran itu, dan saya juga sempat down juga, tapi alhamdulillah saya punya banyak
orang yang mendukung ya, support support group. Jadi ada keluarga, ada teman, ada yang selalu terutama abah ya meyakinkan saya untuk insya Allah pokoknya dengan kita tentu saja dengan doa-doa, tapi juga kita juga harus percaya bahwa apa yang dilakukan Mas Lulu itu ada di jalan yang benar gitu. Jadi tidak usah khawatir kan. Dulu sering kalau untuk menyemangati saya itu sering bilang dulu tuh Gus Dur juga sering banget dikirimi surat saya lihat sendiri tuh surat ancaman pembunuhan tuh di PBNU banyak banget itu ya biasa lah, kalau dulu kan surat, sekarang dalam bentuk digital ya itu biasa. Tapi alhamdulillah sih sejak waktu itu tidak ada yang sampai menyerang keluarga ya, hanya Mas Lulu saja. Dan dia sudah lama waktu dia sempat ada masa-masa di mana dia di Twitter tuh dia dibully udah hampir tiap hari lah ya. Saya diwanti-wanti sama dia, jangan baca mention gitu, jangan baca mention ke akun saya gitu, karena nanti akan ya itu merasakan ikut sakit hati dan kemudian akhirnya drop apa segala. Jadi mendingan nggak usah baca gitu. Dan memang ada beberapa yang kemudian menyerang saya, kemudian ya dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Tapi ya lama-lama kan kita belajar ya untuk menerima bahwa itu tuh adalah ekses, dan kita nggak jangan terlalu dimasukkan hati aja. Udah hanya sekedar tahu kalau emang ada orang-orang yang mereka nggak paham Mas Lulu itu kayak gimana. Jadi mereka membayangkan Mas Lulu itu seperti yang mereka dengar aja dari banyak fitnah. Jadi yang sekarang kondisi banyak hoax, fitnah yang beredar itu sebenarnya udah terjadi pada Mas Lulu juga zaman dulu kan, banyak banget Bu yang bilang Mas Lulu itu udah nggak pernah sholat gitu kan, yang nggak pernah puasa, padahal mereka itu ya mereka percaya aja gitu. Tapi ya sudahlah, kita masa mau setiap orang ada ngomong untuk dibahas satu persatu kan juga nggak mungkin. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu, alhamdulillah dengan ngaji ya semua sekarang seperti itu sudah jauh berkurang, walaupun tidak hilang sama sekali Bu. Kan di awal-awal kita ngaji juga masih ada komen bernada jahat ya, nyinyir, dan ini kok ngaji sama orang liberal kayak gitu-gitu, atau yang lebih jahat lagi juga ada. Tapi karena itu yang tadi saya bilang, antara santri online tuh ada kedekatan emosional. Jadi begitu ada satu gangguan tuh langsung mereka ikut nyerang atau kadang-kadang saya bilang sudahlah, mendingan mereka dicuekin aja, nggak usah dirawes gitu ya. Tapi orang santri online tuh selalu nggak rela kalau gurunya diserang gitu. Jadi mereka yang menyerang balik. Jadi akhirnya makin kesini makin nggak ada itu. Jadi makin suasananya makin tenang. Jadi kalau yang mulai ngaji ya dari awal pasti tahu, pasti ada beberapa yang komen nyasar gitu, tapi makin kesini makin jarang dan hampir nggak ada. Yang ada guyup semua ininya gitu. Terima kasih Ibu Rosania, salam buat keluarga di Malang. Nanti kalau ketemu adik saya salam ya. Oke, terima kasih banyak Ning Ina sudah bercerita ya hal-hal ini. Yeah. Ini Mbak Kalis juga udah ada lewat HP ya, ada beberapa pertanyaan juga lewat chat, tapi mungkin ada yang mau menanyakan secara langsung kah teman-teman? Saya baca di sini ada pertanyaan dari Wahyuni, Amatullah Asobria, dan Risma Hikmati. Saya hitung sampai 3, jika tidak ada mungkin saya akan bacakan pertanyaannya. Oke, sepertinya saya bacakan ya. Oke, ini dari Amatullah Asabria. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang teman-teman Mubadalah. Perkenalkan saya Amatullah, izin bertanya kepada Mbak Kalis. Tidak jarang saya menjumpai komentar-komentar seperti toleransinya kebablasan ketika mengkampanyekan toleransi. Nah, apakah toleransi itu punya batasan atau enggak sih? Dan bagaimana upaya kita menangkas pola pikir bahwa toleransi itu memiliki batasan katanya. Oke. Saya ada pertanyaan lain atau mau dijawab dulu Mbak Kalis? Boleh, pertanyaan lainnya apa? Oke. Ini dari Mbak Risma.
Bagaimana langkah kita membangun strategi dalam mengikat komunitas dalam ikatan emosional yang baik, mengingat banyaknya fenomena di lingkungan yang isi ideologinya kurang memiliki nilai agama yang toleran, tapi karena di komunitas itu masyarakat merasa nyaman dan takjub dengan keramahan seperti malaikat, penerimaan dan kata-kata dalam berkomunikasi yang menuduhkan, pengakuan keluarga yang tinggi, dan sebagainya. Sementara di sisi lain, kita juga ingin menampilkan diri kita apa adanya. Oh, maksudnya mungkin ada kelompok yang seperti malaikat dan lain-lain, kemudian mengajak ke ideologi tertentu, tapi kita mau bersikap apa adanya gitu. Bagaimana begitu? Oke, silakan Mbak Kalis. Baik, untuk pertanyaan pertama ya tadi tidak ada toleransi yang kebablasan gitu ya. Tadi sudah saya berikan definisinya, itu udah jelas banget bahwa ketika kita bersikap toleran, kita menjunjung tinggi perdamaian dalam konteks kebangsaan, itu artinya adalah memberikan hak-hak yang setara sebagai warga negara gitu, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 gitu. Kalau misalnya pakai istilahnya Kiai Haji Wahid Hasyim dan juga Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, itu kan beliau ngendikan ya bahwa persaudaraan kita itu kan ada beberapa jenis gitu. Jadi ada persaudaraan Islaminya, kemudian ada juga persaudaraan yang berdasarkan warga bangsa gitu. Nah, kalau yang berbeda-beda itu tadi gitu ya, berarti kita ya bersaudara gitu sebagai warga bangsa gitu, dan kita nggak boleh membeda-bedakan. Saya rasa sikapnya Gus Dur itu sudah jelas gitu ya, bahwa Gus Dur bahkan bilang gini, loh aku tuh nggak belani Syiah, nggak belani Ahmadiyahnya atau yang lain-lainnya gitu ya, atau misalnya transgendernya gitu, tetapi yang saya bela itu adalah hak mereka sebagai manusia gitu, untuk tetap hidup, untuk tetap bisa beribadah, untuk tetap bisa mendapatkan pendidikan, untuk tetap bisa berekspresi, berkumpul dengan keluarganya, karena itu dijamin oleh Undang-Undang 1945 dan Pancasila, seperti itu Mbak. Jadi jangan takut sih kalau dibilang toleransi, kebablasan dan sebagainya gitu ya, karena ya tidak ada toleransi yang kebablasan. Yang kita jalankan sebetulnya ya silaturahmi gitu ya. Justru kalau kita tidak memberikan hak-hak yang setara gitu kepada saudara kita dalam konteks warga bangsa, itu justru kita zalim gitu, sesuai dengan kesepakatan berbangsa dan bernegara di Indonesia, itu justru kita zalim kalau nggak memberikan hak-hak mereka gitu. Terus kemudian yang kedua tadi, cara mengikat komunitas ya agar memiliki ikatan emosional, karena ada banyak narasi-narasi intoleransi dan ekstremisme kekerasan justru yang berhasil karena wajahnya yang ramah banget gitu ya, padahal mereka itu sebetulnya intoleran gitu, ngelarang perempuan berpendidikan, ngelarang perempuan bekerja gitu kan, terus mempoligami perempuan dengan jumlah yang tak terhingga gitu. Itu kan diskriminasi dan dehumanisasi perempuan banget. Tapi ramah-ramah gitu kan ya. Gitu, yang ngajak tuh kayak bersaudara banget gitu. Seolah-olah itu adalah jalan Islam yang paling adem, padahal itu mengembalikan perempuan di dalam rumah gitu, bahkan mencederai hak-haknya gitu ya sebagai istri gitu. Jualan seminar poligami, wah kiat praktis gitu, menaklukkan 4 istri gitu ya. Itu kan bahkan nggak cara memanipulasi agar mendapatkan izin istri untuk poligami sampai 4 gitu. Tapi dibahasakannya dengan bahasa yang inilah Islam yang diridhoi Allah gitu ya. Jadi ya itu adalah bahasa-bahasa yang manipulatif ya, yang sebetulnya ketika kita pelajari itu tuh nggak ada bedanya sama sebetulnya ilmu marketing gitu. Jadi orang-orang ini itu memang belajar secara khusus untuk memasarkan produknya, baik itu nilai-nilai yang
sebetulnya eksklusif, intoleran gitu ya. Tetapi mereka ngemasnya itu sebetulnya pakai nilai-nilai pemasaran yang populer gitu. Mereka jago bikin cover, jago bikin judul, jago bikin produk-produknya gitu ya. Dan semua produknya tuh bahkan ada, makanannya ada, pakaiannya ada, perumahannya ada, sekolahannya ada gitu. Dan mereka jago jualan produk-produknya gitu. Ini beda ini sama ibu-ibu yang ada di sini ini. Yang apa namanya nilai-nilainya toleran, penuh cinta kasih, tapi gak patek jago buat jualannya, sayangnya gitu ya. Gak jago bikin sampulnya, nggak jago bikin apa ya. Jadi bagaimana agar nilai-nilai toleransi dan perdamaian gitu dan nilai-nilai kesetaraan gender yang kita percayai bahwa muslimah, kita sebagai muslimah itu adalah manusia yang berhak gitu ya mendapatkan hak-hak kemanusiaan sebagai hamba Allah untuk tetap berekspresi di muka bumi ini gitu misalnya, tetapi menyampaikan itu juga dengan cara-cara yang kreatif. Nah, ini udah dilakukan sebetulnya oleh kawan-kawan Mubadalah gitu. Kawan-kawan Mubadalah kalau bikin konten di Instagram, aduh menarik betul gitu ya, bikin festival Mubadalah keren-keren format acaranya, gandeng artis-artis keren-keren gitu ya. Jadi kalau misalnya ada ini istilah artis hijrah gitu, mulai sekarang itu jangan didiskriminasi gitu. Justru jangan di wah itu artis hijrah gitu ya. Jangan, kita itu justru jangan memiliki pandangan yang negatif gitu kepada mereka gitu, tetapi justru harus dirangkul gitu ya, harus dirangkul, harus diajak bareng-bareng, gerak barengan supaya artis-artis hijrah ini atau seleb-seleb yang populer juga ikut serta bersama kita dalam menyuarakan toleransi, perdamaian, dan nilai-nilai kesetaraan gender yang kita percaya gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Kalis. Jadi luar biasa ya. Jadi Oke, terima kasih banyak Mbak Kalis apa jawabannya. Jadi luar biasa sekali ya. Semoga menjawab dua pertanyaan teman-teman yang tadi bahwa toleransi nggak ada batasan kok gitu. Jadi nggak perlu takut untuk dikomen begitu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Sekarang jam sudah menunjukkan 11.42. Jika ada, oh ya, Pak KUA Semin, ya silakan Pak KUA. Senang ya ada Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon terkait dengan salah satu program prioritas Menteri Agama, ada 7, salah satunya adalah tentang pengembangan moderasi beragama, baik di lingkungan kantor KUA maupun di lingkungan madrasah. Terus bagaimana implementasinya terkait dengan moderasi beragama dalam pembinaan kerukunan umat beragama, sehingga arah nantinya adalah bagaimana umat beragama itu selalu saling menghormati, selalu toleran, dan tidak menyalahkan atau membenarkan pendapatnya sendiri. Jadi model-model gerakan Islam radikal, takfiri, dan pengen menang sendiri itu bisa dihindari dengan konsep moderasi beragama. Barangkali itu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak KUA. Mungkin jawabannya siapa dahulu yang akan menjawab? Apakah Ning Inas? Tanyanya apa tadi ya Mbak? Kayaknya nggak tanya deh. Tentang moderasi beragama ya Pak ya. Bagaimana caranya? Kayaknya kali saja deh. Kali saja. Ini agak susah Ibu dalam pengembangan di masyarakat itu loh, karena KUA itu diberikan gitu. Betul, paham Bapak. Ada masukan-masukan gitu loh. Iya, paham. Gara-gara yang ngomong Bapak KUA, aku jadi terdistraksi ya. Ya, saya paham. Jadi Bapak KUA ini menyampaikan gini ya, nilai-nilai moderasi beragama
yang dipromosikan oleh Kementerian Agama pusat itu kan termasuk harus diimplementasikan ke dalam teman-teman di KUA yang bersentuhan langsung gitu dengan masyarakat di lapangan gitu, ketika misalnya BIMWIN gitu ya, bimbingan perkawinan, dan juga untuk isu-isu lain gitu. Nah, tantangannya adalah ketemunya di lapangan itu kan teman-teman di daerah yang bisa jadi tidak menyimak isu seperti kita semua ini gitu ya, yang terpapar media sosial, yang terpapar akses informasinya itu sudah lebih baik gitu, sehingga ketika berbicara soal kesetaraan gender, tentang keadilan, tentang nilai-nilai toleransi itu ya kita biasa aja karena kita udah terpapar, udah akses informasi itu sudah lebih baik. Tetapi teman-teman yang di daerah itu kan tidak gitu ya, apalagi yang misalnya daerah-daerah tertentu misalnya yang masih menormalisasi tradisi pemaksaan perkawinan ya, kayak perjodohan misalnya, yang budaya-budaya yang anak-anak perempuan kalau udah lulus SMA sudah rontang-rantang sama pacarnya ya sudah dikawinkan saja misalnya kayak gitu, karena SMA, SMP aja. iya SMP aja ada. SMP ya, Rembang itu Rembang itu kota di Jawa yang termasuk ini angka perkawinan anaknya dan pemaksaan perkawinannya tinggi gitu ya, bahkan itu masih di Jawa gitu. Nah, itu seperti apa gitu kan, bagaimana gitu teman-teman yang di lapangan ini secara teknis harus menyampaikan itu. Ya saya kira memang kalau di daerah itu gini, seperti pemimpin-pemimpin di daerah ya, itu mereka itu kan masyarakatnya itu kan kadang-kadang nggak perlu keren-kerenan pengetahuan ya, tetapi kalau ngomong daerah itu memang kita bicara soal karisma seorang tokoh gitu sih. Jadi kayak apa, kalau yang orang-orang yang jadi lurah di daerah atau jadi bupati itu kan kadang-kadang popularitasnya itu karena basisnya itu karena karismanya ya sebagai seorang tokoh. Jadi nggak dilihat dia lulusan apa, lulusan luar negeri atau tidak gitu, atau bahkan kerja-kerjanya apa itu tidak gitu ya, tetapi sebagai seorang tokoh dia tuh karismatik atau tidak gitu. Jadi mungkin pendekatannya kalau di daerah ya makainya itu yang karismatik di daerah itu tuh tokoh siapa gitu, sehingga bekerja samanya tuh dari situ untuk pertama-tama tentu saja adalah mengobservasi dulu dan memetakan problem yang paling serius terkait dengan isu-isu perempuan dan anak di daerah itu apa gitu ya. Misalnya yang harus dihandle dulu ini misalnya soal perkawinan anak, atau misalnya perceraian nih karena KDRT atau karena isu ekonomi misalnya, atau misalnya ada isu-isu lain terkait apa ya, ya KDRT dan lain-lain ya misalnya. Jadi diambil dulu gitu ya isu yang dikhususkan itu apa gitu, terus kemudian menggali cerita-cerita yang khas daerah itu tuh apa gitu. Cerita-cerita yang itu cerita buruk itu digali, sama cerita baiknya juga digali. Misalnya ada cerita baik di daerah itu ternyata ada anak yang misalnya di Madura ya, itu kan sering misalnya Bu Nyai-nyai pesantren di Madura itu kalau ada anak SD yang udah mau dinikahin gara-gara udah menstruasi, tetapi Bu Nyai-nya itu dengan berbagai cara approach ke ibunya, wes toh biar kerja di pesantrenku dulu sambil dia lulus SMP, nanti anakmu tak gaji gitu ya, kamu nggak usah ngasih makan gitu, nggak usah nyekolahin, udah sekolahnya di sini gratis di pesantrenku, sabar dulu ya 3 tahun sampai lulus SMP gitu, sampai akhirnya anaknya tuh lulus SMP gitu. Terus pas mau lulus SMP orang tuanya datang, mau dikawinin, ternyata calon jodohnya ini masih nungguin ini gitu ya. Tapi Bu Nyainya itu biar ikut sama aku dulu sampai lulus SMA gitu ya misalnya. Jadi itu kan strategi-strategi cerita-cerita baik itu tuh berlangsung sampai ternyata anaknya yang awalnya SD itu sudah mau dikawinin, ternyata bisa ditahan sampai lulus SMA, sampai berpendidikan gitu ya. Bahkan ada cerita-cerita baik yang bisa sampai kuliah, kemudian anaknya kabur gitu, terus akhirnya dapat pekerjaan yang bagus gitu, dan kemudian ya lolos gitu dari pemaksaan perkawinan. Jadi
lewatnya cerita-cerita Bapak. Yang pertama, menggandeng tokoh yang karismatik di daerah itu untuk bisa menyampaikan pendekatan lewat cerita-cerita itu. Baik cerita yang buruk, artinya tidak untuk ditiru, maupun cerita-cerita baiknya gitu. Jadi ngomongnya itu bukan berdasarkan hukum-hukum negara, itu kan duor-duor gitu ya. Mereka nggak peduli gitu. Misalnya ketika kita bicara menurut Undang-Undang Perkawinan, revisi Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, itu sekarang batas usia minimal perkawinan 18 tahun. Itu warga nggak peduli gitu ya, masyarakat nggak peduli. Atau misalnya ngomongin hukum-hukum agama secara fikih ini, mungkin mereka nggak peduli. Tapi mungkin mereka justru bisa masuk ketika iku lo anak Ede Kasimin gitu ya, anaknya Bude Sulastri itu gitu, dia itu sekolah gitu. Terus gara-gara sekolah sekarang hidupnya sudah lebih baik daripada anakmu kamu kawinin. Terus ternyata ini misalnya dibandingkan dengan cerita-cerita lainnya lah, itu kan lebih madorot gini-gini. Kamu kalau pengen kaya, makanya anakmu tuh sekolahin, misalnya kayak gitu ya. Kamu kalau pengen punya rumah, pengen punya mobil, anakmu itu justru anak perempuan itu disekolahin, justru bisa bikin kaya, bikin melunasin utang-utang, misalnya kayak gitu. Jadi memang riset itu perlu gitu, dan riset itu enggak, hasilnya itu bukan laporan riset gitu ya, tetapi justru malah ya itu tadi ya, untuk kita kerja-kerja di lapangan agar bisa mendekati masyarakat dan bikin perubahan sosial, itu kan juga basisnya juga dari laporan riset gitu. Ya cukup lah itu, jawabannya udah lengkap. Baik, Mbak Ines mau menambahkan terlebih dahulu? Enggak, saya kira cukup, saya setuju itu sama Kalis ya, karena yang di dekat itu tokoh yang karismatik di situ, entah itu kiai atau pejabat daerah gitu ya. Itu dulu yang harus dikasih pengertian, kemudian baru di masyarakatnya. Itu udah cukup luas cakupannya itu sih Kalis, penjelasannya udah cukup saya kira. Saya udah mau pamit kan Mbak, ini udah jam 12 ya. Iya, siap. Ning Inas jam 12 harus check out karena sekarang lagi di Semarang ya. Oh ya, sebelumnya ini ada yang nanggapi cerita Ning Inas, katanya mertua saya juga, kata Mas Purkon, mertua saya itu maksudnya Buya Hussein, juga dikatakan Jil katanya, tapi disebutnya disebut jaringan Islam Lirboyo ya. Iya. Sekarang ada singkatan lagi Mbak, Jamaah Ihya Lovers. Jamaah Ihya Lovers ya, itu yang anak-anak yang bikin anak-anak santri online. Terima kasih sekali Mbak Ihya kesempatannya. Ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sebenarnya ini masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi, tapi kayaknya waktu kita nggak memungkinkan. Jadi sepertinya saya sebelum mengakhiri, saya mau closing statement dulu. Saya mau nanya aja sih Ning Inas dan Mbak Kalis. Kan selama ini Ning Inas dan Mbak Kalis tuh sudah aktif gitu menginikan toleransi perdamaian di media sosial gitu, membawa jurnalisme perdamaian lah seenggaknya di akun-akun pribadi gitu. Apa sih yang paling besar sampai membuat Ning Inas dan Mbak Kalis itu melakukan semua ini gitu? Mungkin dari Ning Inas terlebih dahulu. Apa tadi? Ada yang terputus kalimatnya. Motivasi apa yang membuat Ning Inas tuh melakukan semua ini gitu? Motivasi itu apa gitu? Oh, motivasinya ya sebenarnya motivasi ya sebenarnya kalau terlalu tinggi ya kalau untuk mengubah keadaan ya, tapi paling enggak saya tuh ingin mewarnai mewarnai sosial media itu dengan hal-hal yang positif, itu aja sih, nggak ya, supaya kita tuh tidak hawanya nggak panas terus gitu, jadi harus biar diimbangi dengan. Dan sekarang selain ngaji aja juga tadi ada yang nyebut tiramisu ya. saya menggunakan media sosial untuk mencari rezeki yang halal, dia itu menjual kue. Jadi itu saya pikir saling berkaitan ya, karena kan kemarin sebelum pandemi kan kita keluar kota untuk menggelar ngaji ihya ya di beberapa kota, bahkan sampai ke luar negeri kopdar ihya gitu. Tapi karena selama pandemi kita memutuskan stop sesuai dengan anjuran para dokter dan para ahli kesehatan, kita stop dulu. Jadi ya kami hanya bisa menggelar acara-acara online, dan
otomatis masih banyak waktu luang, ya akhirnya saya mencari kesibukan sendiri dan jualan kue itu, Mbak, gitu aja. Jadi kan itu kalau di media sosial begitu kita sudah punya program ngaji dan kemudian apalagi ada dagangan itu, ya kita emang harus update terus gitu, nggak mungkin ya kan, nggak mungkin kita tinggalkan itu media sosial. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang menyimak, mohon maaf atas segala kekurangan. Makasih juga Kalis atas ilmunya, Mbak Tia, Mbak Zahra, makasih sekali undangannya, mudah-mudahan tidak kecewa. Salam dari Semarang, saya lagi di Semarang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ning Inas, tiramisunya banyak yang testimoninya enak-enak banget katanya. Selanjutnya mungkin Mbak Kalis, silakan Mbak Kalis. Iya, mungkin terlalu muluk atau gimana. Saya sebetulnya ya muslimah yang taat ya. Jadi melaksanakan kebaikan itu ya niatnya adalah melakukan misi sebagai ya manusia gitu ya, sebagai muslimah yang kita tugasnya kan memang harus melakukan kebaikan. Nah, iya berdakwah. Wah, aku pas menyebut kuya aku rada gregeli gitu loh. Nah, kebetulan kan salah satu keterampilan yang memang saya bisa itu menulis gitu ya. Jadi ya saya dengan tulisan saya ya saya mencoba berbagi sesuatu yang baik gitu. Kalau lewat media lain mungkin saya bisa, ya saya akan melakukan itu. Tetapi kebetulan satu-satunya kemampuan saya tuh hanya menulis gitu. Jadi ya ini memang kalau ditanya motivasinya apa, ini satu motivasi yang sangat tulus dari hati aku gitu. Ya Allah. Oke, terima kasih banyak Mbak Kalis. Itu salah satu motivasi yang luar biasa banget. Ternyata motivasinya ukti banget ya Mbak Kalis ini, teman-teman. Oke, terima kasih sekali lagi Ning Inas dan Mbak Kalis. Mungkin kita kasih virtual dulu yuk teman-teman untuk para pemateri yang luar biasa ini. Oke, kita bisa berfoto terlebih dahulu atau gimana? Ya, boleh foto boleh. Ya, foto dulu ya. Oke ya. Tahan ya. Untuk buka video, untuk menyalakan videonya. Oke, saya di sini ada 3 slide. Nanti satu dulu ya. Halo Kupi. Hai Kupi. Oke, tahan. Ini sudah pada buka video? Silakan buka videonya. Ya. Okay. Kalau perempuan itu agak lama Bang Dul, harus cek kerudung dulu gitu-gitu. Oh gitu, oke. Ya. Kebutuhan khas perempuan. Oke. Mbak Mazid Fariha, silakan dibuka videonya. Oke, tahan ya, ini satu dulu ya. 1, 2, 3, dan oke, slide 2. Slide 2. 1, slide 2 belum pada buka video nih. Oh itu ya. Pasrah. Dari Kendari ini. Halo Mbak Irma. Halo Mas Dul. 2, 3. Ini nggak dihitung ya Kang Dul? Apa? 1, 2, 3. Nggak dihitung nih. Budir. Oh, 1, 2, 3. Kembar. Oke, tahan sebentar, saya simpen file dulu. Satu lagi. 1, 2, 3. Ida, bangun Ida, acara udah selesai. Mbak Gina, acara udah selesai Mbak Gina. Oke. Silakan sudah. Sudah semua ya? Ya. Saya pamit ya Mbak Tia ya. Terima kasih Mbak Inas. Salam buat